Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai peradilan pada masa kesultanan di Indonesia, yaitu mengenai keragaman peradilan pada masa kesultanan. Sebelumnya, perkenalkan lebih dahulu, nama saya Muhammad Rezeki Ridho, NIM 1119137 dari kelas HKID. Oke. Nah, jadi pada pertemuan kali ini, apa sih yang akan kita pelajari? Jadi yang pertama kita akan membahas mengenai sejarah dan bentuk peradilan pada masa kesultanan. Yang kedua, perkembangan peradilan pada masa kesultanan. Dan yang ketiga mengenai keragaman peradilan pada masa kesultanan. Nah, masuk ke pembahasan yang pertama. Sejarah dan bentuk peradilan pada masa kesultanan. Sejarah peradilan Islam di Indonesia. Masuknya sejarah peradilan Islam di Indonesia diiringi dengan munculnya agama Islam atau masuknya agama Islam ke Indonesia. Jadi, menurut beberapa pendapat, masuknya agama Islam ke Indonesia yang untuk pertama kali yaitu pada abad pertama Hijriah atau bertepatan dengan abad ke-7 Masehi, yang dibawa langsung dari Arab oleh saudagar-saudagar dari Mekah dan Madinah yang sekaligus sebagai mubalik. Setelah melalui proses yang panjang, berdirilah Kesultanan atau Kerajaan Islam Samudra Pasai di pesisir timur Sumatera, dan kemudian meluas ke pantai utara Pulau Jawa. Menurut Bagirmanan, lembaga peradilan agama telah ada dan tumbuh bersamaan dengan berkembangnya kekuasaan Islam. Tumbuh dan berkembangnya peradilan agama itu adalah karena kebutuhan dan kesadaran hukum sesuai dengan keyakinan mereka. Jadi mungkin kalau dulu itu adanya hukum adat yang masih berlaku sampai sekarang. Nah, pertumbuhan dan perkembangan peradilan agama pada masa Kesultanan Islam ini bercorak majemuk. Kemajemukan itu amat bergantung kepada proses islamisasi yang dilakukan oleh pejabat agama dan ulama dari kalangan pesantren, dan bentuk integrasi antara hukum Islam dengan kaidah lokal yang hidup dan berkembang sebelumnya. Kemajemukan peradilan itu terletak pada otonomi dan perkembangannya yang berada dalam lingkungan kesultanan masing-masing. Untuk pembahasan yang kedua, yaitu perkembangan peradilan pada masa kesultanan. Jadi perkembangan ini ada 3 periode. Yang pertama adalah periode tahkim, yang kedua periode ahlul hilli wal aqdi, dan yang ketiga adalah periode tahuliyah. Yang pertama adalah periode tahkim. Jadi periode ini pada waktu itu Islam itu masih sangat sederhana, pengikutnya masih sedikit dan belum terorganisir. Jadi apabila ada suatu permasalahan, orang Islam itu di waktu itu langsung bertanya kepada seorang yang ahli agama atau luas ilmunya. Nah, jadi tahkim ini yaitu para pihak yang bersengketa secara sukarela menyerahkan perkara mereka kepada seorang ahli agama, baik fikih, ulama atau mubalik, untuk diselesaikan dengan ketentuan bahwa kedua belah pihak yang bersengketa akan mematuhi putusan yang diberikan oleh ahli agama tersebut. Dan yang kedua adalah periode ahlul hilli wal aqdi. Pada periode ini terjadi ketika penganut agama Islam telah bertambah banyak dan terorganisir dalam kelompok masyarakat yang teratur. Jabatan hakim atau qadhi dilakukan secara pemilihan atau bait oleh ahlul halli wal aqdi, yaitu pengangkatan atas seorang yang dipercaya oleh ahli majelis atau kumpulan orang-orang yang terkemuka, tokoh dalam masyarakat. Jadi ahlul hilli wal aqdi ini dipilih oleh masyarakat karena dianggap luas ilmunya atau banyak pengetahuannya. Ya, jadi di sana itu disebut sesepuh seperti itu. Kemudian periode yang ketiga, yaitu periode tahuliyah.
Periode ini ditandai dengan masuknya Islam atau dikenalnya Islam di kesultanan. Jadi dalam hal ini ada suatu pemerintahan negara, maka penyelenggaraan peradilan Islam menjadi tanggung jawab negara. Hakim atau kodi diangkat oleh kepala negara. Hal tersebut disebut dengan istilah tauliyah uli amri zusyukah, yaitu pelimpahan kekuasaan mengadili dari pemerintah atau penguasa yang mempunyai kekuasaan. Nah, masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai keragaman peradilan pada masa kesultanan. Yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini adalah salah satu kerajaan Islam yang menerapkan hukum pidana Islam. Menurut Hamka, dari Pasailah dikembangkan paham Syafi'i ke kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Indonesia. Bahkan setelah kerajaan Islam Malaka berdiri pada tahun 1400 sampai 1500 Masehi, para ahli hukum Islam Malaka datang ke Samudra Pasai untuk meminta kata putus mengenai berbagai masalah hukum yang mereka jumpai dalam masyarakat. Nah, kerajaan Samudra Pasai ini merupakan kerajaan Islam pertama yang ada di Indonesia menurut berbagai sumber. Namun, setahu saya sendiri ada sebuah kerajaan Islam lagi yang bernama Kerajaan Perlak. Tempatnya juga di daerah Sumatera. Mengenai hukum di Kerajaan Samudra Pasai sendiri ini, pelaksanaan hukum Islam menyatu dengan pengadilan dan diselenggarakan secara berjenjang. Pada tingkat pertama dilaksanakan oleh pengadilan tingkat kampung yang dipimpin oleh kecik. Pengadilan ini hanya menangani perkara-perkara ringan. Sedangkan pengadilan tingkat pertama dapat mengajukan banding kepada ule balang atau pengadilan tingkat kedua. Selanjutnya dapat dilakukan banding kepada sultan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Mahkamah Agung yang keanggotaannya terdiri atas Malikul Adil, orang kaya Seripah Duga Tuhan, orang kaya Raja Bandara, dan faqih atau ulama. Kemudian kerajaan yang kedua, yaitu Kerajaan Mataram. Nah, kerajaan ini tidak sepenuhnya menerapkan hukum pidana Islam, berbeda dengan kerajaan yang sebelumnya yaitu Samudra Pasai. Hukum pidana hanya diterapkan dalam masalah buah atau pemberontakan, tak hanya di daerah kekuasaan Sultan Agung saja, tetapi di pesisir sebelah utara Jawa, utamanya di daerah Cirebon. Hukum Islam utamanya yang berhubungan dengan masalah-masalah kekeluargaan amat banyak berpengaruh. Tercatat di Priangan misalnya, adanya pengadilan-pengadilan agama yang mengadili perkara yang dewasa ini masuk kepada masalah-masalah subversif. Pengadilan ini merupakan suatu peradilan yang mengambil pedoman kepada rukun-rukun yang ditetapkan oleh penghulu, yang tentu saja adalah pemuka agama di kerajaan. Nah, jadi penghulu itu di sana itu bukan hanya sebatas menikahkan seorang, tetapi itu merupakan pemuka-pemuka agama di kerajaan. Jadi arti penghulu pada waktu itu. Namun semakin kesini mungkin kita mengenal penghulu sebagai orang yang biasa menikahkan seorang. Kemudian yang ketiga adalah Kerajaan Banjar. Tidak tahu pasti sih kapan Kerajaan Banjar ini muncul di Indonesia. Namun ada berbagai sumber yang mengatakan pada abad ke-16 Masehi. Nah, Kerajaan Banjar ini di Kalimantan Selatan. Sebelum kehadiran Islam juga subur adat istiadat lama yang sifatnya animisme. Nah, ini merupakan tantangan para pendakwah yang tak kenal lelah untuk mengikis setiap hadirnya ajaran yang bertentangan dengan Islam. Kehidupan keagamaan diwujudkan dengan adanya mufti-mufti dan kodi-kodi, ialah hakim serta penasihat kerajaan di bidang agama. Dalam tugas mereka terutama adalah menangani masalah-masalah berkenaan dengan hukum keluarga dan hukum perkawinan. Demikian pula kodi, di samping menangani masalah-masalah hukum privat, teristimewa juga menyelesaikan perkara-perkara pidana yang dikenal dengan had. Tercatat dalam sejarah Banjar diberlakukannya hukum bunuh terhadap orang Islam yang murtad, hukum potong tangan untuk mencuri, dan mendera siapa saja yang kedapatan melakukan zina. Bahkan dalam tatanan hukum kerajaan Banjar telah dikodifikasikan atau dibukukan dalam bentuk sederhana.
aturan-aturan hukum yang sepenuhnya berorientasi pada hukum Islam. Kodifikasi itu dikenal kemudian dengan Undang-Undang Sultan Adam. Pada akhirnya kedudukan Sultan di Banjar bukan hanya sebagai pemegang kekuasaan dalam kerajaan, tetapi lebih jauh diakui sebagai ulul amri kaum muslimin di seluruh kerajaan. Nah, yang keempat, kerajaan di Sulawesi. Di Sulawesi, integrasi ajaran Islam dan lembaga-lembaganya dalam pemerintahan kerajaan dan adat lebih lancar karena peranan raja. Kerajaan yang mula-mula menerima Islam dengan resmi adalah Kerajaan Talo di Sulawesi Selatan. Kemudian muncul Kerajaan Goa yang muncul sebagai kerajaan terkuat dan mempunyai pengaruh di kalangan masyarakatnya. Melalui kekuasaan politik dalam struktur kerajaan ditempatkan parewa syara atau pejabat syariat yang berkedudukan sama dengan parewa adik atau pejabat adik. Yang sebelum datangnya Islam telah ada pengadilan tingkat 2. Parewa syara dipimpin oleh kali atau kadeli, yaitu pejabat tertinggi dalam syariat Islam yang berkedudukan di pusat kerajaan atau pengadilan tingkat 3. Dan yang terakhir adalah Kerajaan Raja Ali Haji di Riau. Sistem peradilan pada Kerajaan Riau telah tertata dengan rapi pada masa Raja Ali. Lembaga peradilan mempunyai kelengkapan layaknya sebuah pengadilan di masa sekarang. Peradilan terdiri dari mahkamah kerajaan yang bertugas menyelesaikan sengketa dalam kerajaan dan mahkamah kecil yang bertugas menangani setiap permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Untuk masing-masing mahkamah itu diangkat 3 orang kodi yang menangani perkara muamalah, jinayah, dan munakahat. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.